Hai guys, well kali ini aku mau bacain energinya Leo untuk karir dan uang Leo bulan Juni 2024. Ini general reading, bisa cocok bisa enggak, ambil baiknya, manfaatkan potensi energinya sebaik mungkin kalau itu baik ya. Kalau jelek ya kita bisa antisipasi, waspada, minimalisir hal-hal yang negatif, right? Bacaan ini untuk Sun, Moon, dan Rising Leo. Karir dan uang Leo Juni 2024. Tujuh kartu. Page of Cup. Aku rasa ada new chapter, ada hal baru yang bisa kamu lakukan di bulan Juni ini yang bisa menghasilkan cuan, yang bisa meningkatkan income kamu ya. Jadi ada peluang ke sana. Jadi mungkin kamu harus lebih peka, harus lebih sensitif, harus bisa membaca situasi dan kondisi, right? Oke, jadi ada permulaan baru lah ya gitu dalam hidup kamu di bulan Juni ini, dan ini bisa kamu manfaatkan ya. Jadi peluang ini bisa kamu manfaatkan ya. The word, okay, right? Dan peluang ini sangat-sangat potensial untuk masa depan kamu. Meskipun mungkin saat ini tuh hanya side job atau hanya opsional, tapi kalau bener-bener kamu seriusin dan mungkin kamu bisa menjadi kayak master di bidang ini atau ekspor di bidang ini, mungkin ini yang income-nya tuh lebih gede, cuannya lebih gede, peluangnya luar biasa daripada kerjaan kamu saat ini ya gitu. Tapi mungkin harus ada yang dikorbankan, misal waktu, pikiran gitu. Jadi kalau mungkin di awal nggak akan bisa atau nggak kerasa hasilnya, mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau ini benar-benar kamu seriusin apapun ini ya, aku rasa ini tuh bisa bikin amazing buat kamu ke depannya. Atau bisa aja misal ini bukan bisnis atau bukan freelance, atau ada tawaran baru mungkin di tempat lain, di divisi lain. Kelihatan di awal mungkin kayak biasa aja, untuk jenjang karirnya, untuk income-nya mungkin biasa aja. Tapi untuk kedepannya, jika kamu bisa baca kedepannya, bisa baca atau lebih peka atau cari tahu lah ya gitu ya tentang apapun yang kaitannya dengan bidang tersebut, aku rasa kedepannya akan luar biasa. Maksudnya untuk jenjang karir, untuk income, cuan itu akan lebih oke dibanding yang sekarang. Nine of Pentacle, right? Bener kan? Knight of Cup, oke. Oh, ada Death. Ada tantangannya di sini. King of Pentacles, Two of Pentacle, oke. Tapi memang mungkin di awal bener-bener butuh perjuangan. Sesuai yang aku bilang tadi, butuh pengorbanan waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Dan mungkin karena ada beberapa mungkin yang peluangnya ini tuh di awal memang butuh fokus yang luar biasa gitu. Ketika kamu nggak bener-bener memfokuskan hal ini, mungkin ya dapetnya mungkin biasa-biasa aja, yang akhirnya ya cuma just side job, nggak bisa
untuk jadi main job gitu. Tapi ketika kamu udah mengambil keputusan bahwa oh ini akan sangat luar biasa ke depannya, dan kamu menaruh betul energi, pikiran, waktu kamu untuk bidang ini, untuk pekerjaan ini, aku rasa hasilnya akan luar biasa. Tapi nggak bisa dinikmati saat ini, butuh waktu, butuh proses ke sana ya Leo. Knight of Cup. So yang bisa aku bilang saat ini adalah kamu harus bener-bener yakin atas keputusan kamu, dan kamu harus bener yakin mana yang mau kamu fokuskan, identitas mana yang mau kamu pilih, identitas mana yang mau kamu ambil gitu. Jadi ketika kamu udah memutuskan misal ngambil ini nih gitu, oke, aku mau jadi seseorang di bidang ini, mau expert, mau jadi profesional di sini, mau jadi pengusaha di sini. Tinggal bagaimana kamu bener-bener bertanggung jawab atas pilihan kamu sampai akhir. Dan kamu harus menyadari bahwa this adalah sebuah proses. Ini adalah proses awal. Ini ada Age of Cup. Ini adalah permulaan baru gitu. Dan ketika kamu tidak ingin mengambil keputusan ini menjadi identitas kamu, hanya sebagai opsional, it's fine gitu, nggak apa-apa gitu. Hal ini juga akan ngebantu kamu mendapatkan cuan-cuan, tapi ya mungkin nggak segede ketika kamu harus fokus di hal ini. It's okay gitu. Apapun yang kamu ambil keputusannya, pastikan kamu penuh dengan kesadaran, dan kamu tahu betul bahwa identitas yang akan kamu bawa, yang akan kamu pakaikan di dalam yang kamu pakaikan untuk diri kamu paham itu, dan kamu yakin atas itu, is fine gitu, right? Oke, Death. Memang mengambil sebuah keputusan itu tidak gampang dan tidak mudah. Ya, tidak mudah dan tidak gampang, apa bedanya, say? Oke, ya, mengambil keputusan yang seperti ini memang tidak gampang. Sometimes, bukan sometimes, tapi so often. Jadi sangat sering bagi kebanyakan orang itu memang membutuhkan waktu yang lama, dan ini tidak masalah gitu ya. Ada beberapa hal, ada beberapa orang yang ketika ambil keputusan itu tuh cepat, ketika ambil keputusan itu lama gitu. Ada beberapa orang yang memang seharusnya ketika dia udah memutuskan sesuatu, ya udah tinggal take action, dia ambil keputusan cepat. Nanti jalan ke depannya itu tuh biasanya udah dibantu sama yang Tuhan, pasti ada aja jalannya gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang, mungkin dari riwayat-riwayat kalian di waktu masa kecil, maybe karena kalian tidak di sini aku ngomongin soal death, karena kalian tidak dibiasakan mengambil keputusan dari kecil, dimana selalu didikte, dikasih dogma gitu, akhirnya kamu tidak pernah belajar bagaimana mengambil keputusan yang benar-benar dari hati dan pikiran kamu, yang benar-benar atas kesadaran kamu sendiri. Jadi ketika kamu ambil keputusan, pasti itu akan lama. Dan mungkin kamu banyak sekali rasa ketakutan, kekhawatiran, karena kamu dari kecil tidak dibiasakan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi ada saatnya memang kita umur mungkin masih teenage, masih masih balita, masih SD, itu dibantu orang tua untuk ambil keputusan. Tapi kalau udah masa puber, aku rasa orang tua hanya mendampingi saja, dan anaknya benar-benar disuruh mengambil keputusan, dikasih belajar untuk mengambil keputusan mana yang baik untuk dia dan mana yang enggak gitu. Apa yang dia suka dan apa yang enggak suka gitu. Saatnya mereka belajar untuk itu. Bahkan kalau yang baik tuh udah dari kecil tuh dia udah dikasih cara ngambil keputusan. Contoh misal soal makanan, soal pakaian, apa yang ingin dia pakai gitu. Sesekali memang kita perlu kayak sesuai keputusan kita, tapi kita juga mungkin dari kecil harus kasih pelajaran mengambil keputusan dari masih kecil ya.
Soalnya ketika dewasa itu kan banyak sekali keputusan-keputusan kehidupan atas dirinya yang seringkali tuh harus diambil cepat, ya gitu. Tapi it's fine, ini tuh bagian dari proses hidup, bagian dari proses bertumbuh gitu. Tapi ada beberapa orang dimana memang kadang ketika dia tidak bisa mengambil keputusannya dengan kesadaran dirinya sendiri, itu sometimes ada rasa penyesalan. Dan kita tidak inginkan gitu membuat anak kita menyesal atas pilihan-pilihannya, dimana pilihan-pilihan itu tidak benar-benar dari dirinya sendiri, tapi karena intervensi kita sebagai orang tua, right? Gitu. Jadi ya kita harus kasih pelajaran untuk itu sedari kecil, right? Untuk mama-mama muda di sini, untuk kakak-kakak muda yang udah punya baby, right? Oke, King of Pentacles. Ketika kamu yakin atas keputusan kamu dan kamu mau menjalani hal itu, udah harus kamu bertanggung jawab atas keputusan kamu ini, ya gitu. Jadi ada peluang memang di bulan Juni ini untuk karir kamu, jenjang kamu, peluang kamu gitu. Tapi mungkin beberapa dari kalian masih belum berani untuk ambil keputusan itu. Beberapa orang dari kalian juga belum berani untuk keluar dari zona nyaman, right? It's fine, ini memang butuh waktu dan ini butuh proses. Gak semuanya orang take easy untuk keluar dari zona nyaman gitu. Tapi ketika kamu udah bener-bener tidak nyaman, zona nyaman tapi tidak nyaman, right? Gitu. Ketika kamu sadar bahwa oke, kamu gak ada pergerakan dan kamu stagnan gitu dalam zona ini, it's fine. You have to go out dari situasi yang seperti ini gitu, cari hal baru yang lebih menantang, right? Gitu. Oke, lilinku udah berapi-api nih, kayak mau kebakaran. Oke, Two of Pentacles gitu. Yang mungkin harus ditanamkan saat ini adalah gimana kamu cara berpikirnya tuh lebih stabil, cara melihat segala situasinya itu tidak hanya dari sudut pandang, tapi cobalah belajar untuk melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Sangat manusiawi jika kita khawatir atas hal-hal yang belum terjadi pada diri kita gitu ya, untuk masa depan kita gitu. Itu mungkin maybe sangat manusiawi, tapi ketika kita terlalu khawatir itu udah nggak oke. Tapi kalau cuma khawatir mungkin ini bisa disebut manusiawi, right? Kita perlu belajar bahwa segala sesuatunya ada kekuatan yang lebih besar dari kita, ada superpower yang bakal ngebantu kita untuk ngebantu kita menuju jalan kita yang terbaik lah ya gitu tentunya gitu. Tapi orang dikasih situasi seperti ini, sometimes dia belajar, sometimes dia enggak gitu. Ketika dia enggak belajar, mungkin akan ada hal yang situasi dan kondisinya berulang-ulang, entah eksternal atau internal. Tapi aku rasa internal, paling banyak di internal. Rasa ketidaknyamanan, rasa ketidakdamaian gitu, nggak enjoy, nggak meaningful gitu. Oke, right? Last but not least, satu kartu oracle buat Leo di bulan Juni ini. Practice self-soothing. Practice self-soothing. You have the power to comfort yourself when you are upset. Place your hand gently over your heart. Send yourself unconditional love to ease tension and frustration. Jadi hal-hal yang berbau frustasi, hal-hal yang bikin tensi naik itu harus dihapus, dirilis ya, dan kamu coba praktikkan untuk lebih slow down, slow living, right? Maybe. Dan kekuatan kamu mungkin you have the power to comfort yourself when you are upset ya. Jadi memang mungkin kekuatan itu akan datang ketika kita kecewa dengan kondisi kita, atau kita udah nggak nyaman dengan kondisi kita, and then kekuatan itu datang, keberanian itu datang. Dan mungkin ini perlu diasah, bukan perlu diasah ya,
perlu dirasa, right? Perlu dirasa dan perlu disadari. Ketika kita udah merasakan hal itu, kita menerima hal itu dan menyadari dengan penuh kesadaran, mungkin kita baru bisa action, right? Gitu. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time, Leo. Thank you untuk karir dan uang kamu. Peluangnya tentu bagus, tapi harus ada keberanian yang luar biasa untuk itu, right? Bye-bye.